mengapa database pelanggan dapat menjadi begitu bermanfaat bagi perusahaan. Hal ini bisa menjadi bermanfaat bagi perusahaan karena dengan mengefektifkan sistem database pelanggan akan banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Contohnya seperti perusahaan Diapers dan Monster. Secara umum, database pelanggan bermanfaat bagi perusahaan tersebut karena mampu menunjukkan arah pemasaran dan penjualan agar efektivitas perusahaan dapat berjalan secara lancar dan juga berjalan secara efisien. Kemudian, database pelanggan juga sangat membantu perusahaan dalam menunjukkan arah bisnis perusahaan ke depannya. Lalu, perusahaan juga dapat mengidentifikasi prospek dan calon pelanggan yang akan dituju. Lalu, apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak mempertahankan data pelanggan mereka dalam database? Jika database pelanggan tidak dapat dipertahankan, maka data pelanggan akan tersebar ke publik dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Karena hal itu akan mengakibatkan pelanggan tidak mempercayai perusahaan kembali, dan tentunya hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut akan mengalami kehilangan pelanggan yang cukup banyak. Bagaimana manajemen dan analisis data yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja bisnis masing-masing perusahaan? Perusahaan bergantung pada penekanan untuk mendapatkan tambahan dari langganan berbayar, sehingga dapat mencari cara untuk membantu para pemasang iklannya agar dapat mencapai para konsumen. Dengan efektif analisis data, dapat mendorong dalam peningkatan penjualan dengan cara menggunakan hasil temuan. Mengenai pembentukan kebiasaan yang memperlihatkan bahwa 40 hingga 50% dari orang yang terpilih membuat setiap data berdasarkan kebiasaan orang-orang tersebut. Contoh dari 2 keputusan yang ditingkatkan dengan menelusuri database pelanggan. Contoh, seperti pada perusahaan Diapers. Diapers menggunakan analisis database berdasarkan kebiasaan dan bukannya mengambil keputusan tanpa mengetahui kebiasaan dari konsumennya. Maka dari itu, jika produsen memberikan kupon untuk kebutuhan bayi secara langsung, akan membuat konsumen merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, produsen mengirim kupon kepada konsumen dengan kupon skor. Dan produsen juga membuat banyak iklan bayi secara acak dengan memadukan iklan yang lain. Hal ini dilakukan agar dapat menarik minat pembeli untuk mengambil kupon. Lalu digunakan untuk membeli keperluan bayi tanpa merasa sedang diawasi. Lalu, contoh berikutnya yang ditingkatkan dengan menelusuri database pelanggan. Pertama, dapat mengetahui permintaan pelanggan, dan yang kedua, dapat mengetahui tren penjualan barang. Apakah terdapat permasalahan etika yang muncul dengan menelusuri database pelanggan? Pastinya terdapat permasalahan etika karena database pelanggan adalah data yang bersifat rahasia dan data pelanggan merupakan privasi. Lalu, database pelanggan harus dijaga sebaik mungkin dan hanya orang tertentu dalam perusahaan yang boleh menelusurinya, atau tidak semua orang. Dan juga, database pelanggan tidak boleh disebarluaskan.